Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arselivia Ramadita dari kelas Manajemen Pelayanan Administrasi Publik dalam pemenuhan tugas ulangan akhir semester dalam bentuk video vlog. Seperti yang kita tahu bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Di sini saya melakukan observasi dan wawancara terhadap pelayanan publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto. Berikut videonya. Perpustakaan itu awalnya kantor, dulunya masih kantor, kemudian dalam pemerintahan pusat itu akhirnya perpustakaan itu tergolong dalam urusan wajib. Artinya setiap pemerintah daerah itu harus mempunyai perpustakaan guna untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Akhirnya perpustakaan Kota Mojokerto dijadikanlah sebagai kedinasan. Artinya bahwa pemerintah daerah wajib ada perpustakaan. Nah, kebetulan di dalam pemerintah Kota Mojokerto, perpustakaan ini kita kembangkan melalui memperbanyak minat baca masyarakat, melalui kantor-kantor yang ada di wilayah Kota Mojokerto. Setiap sekian meter persegi diwajibkan untuk ada perpustakaannya. Akhirnya kita menggali di situ, kita mengadakan perubahan di dalam perkembangan perpustakaan itu dari tingkat kelurahan. Artinya setiap kelurahan kita siapkan untuk pelayanan tentang perpustakaan. Ini masih mengembangkan sayap masalah pengadaan perpustakaan. Setelah itu kita kembangkan lagi melalui mobil keliling. Mobil keliling itu kalau sekarang ada mobil keliling untuk tingkat SMP, kemudian ada mobil keliling untuk tingkat SMA. Jadi kita membagi perbendaharaan buku yang ada di dalamnya, yang layak untuk tingkat SMP dan yang layak untuk tingkat SMA kita pisahkan, sehingga mereka tupoksinya untuk yang mobil keliling karena ada dua, kita bedakan yang SMP tersendiri, yang SMA tersendiri. Kemudian kita kembangkan lagi karena kebetulan minat baca di Kota Mojokerto masyarakatnya cukup signifikan. Akhirnya kita kembangkan lagi tempat-tempat ruang terbuka hijau. Jadi ruang terbuka hijau itu di Kota Mojokerto saat ini yang kami tempati ada 3 lokasi. Itu adalah alun-alun, hutan kota, sama Taman Hati. Taman Hati itu lokasinya di Wates. Kalau hutan kota di Purworejo, ada di Purworejo sendiri, dan pusat kota di alun-alun. Nah, itu dengan bangunan kontainer, perkembangan dari perpustakaan yang ada di Kota Mojokerto. Yang pertama, di tiap kelurahan, sudut kelurahan, kebetulan di wilayah Kota Mojokerto ada 18 kelurahan dengan 3 kecamatan. Itu semuanya terpenuhi oleh perpustakaan. Penyediaan pelayanannya, kita setiap hari buka dalam jam kerja, hari Senin sampai hari Jumat jam kerja normal dari pagi sampai jam setengah 4 sore. Kecuali di alun-alun karena minat bacanya di sana lebih banyak, maka kita tambah hari ini Sabtu. Hari Sabtunya kita tambah, tetap kita buka di sana. Kemudian kalau yang di hutan kota itu sama dengan di sini di perpustakaan umum, artinya hanya buka di hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hanya di alun-alun yang
sedangkan yang untuk keliling, mobil keliling itu terbatas karena terkait dengan anak sekolah. Jadi kalau anak sekolah libur ya tidak keliling, tapi kalau kebetulan anak sekolahnya masuk, nah itu baru kita keliling. Karena jumlah SD yang jumlah SMP yang begitu banyak, sedangkan mobil kelilingnya satu, ataupun jumlah SMA yang begitu lebih dari satu, sedangkan mobil kelilingnya cuma satu, akhirnya kita jadwal selama 1 hari di sini, 1 hari besok di sana, 1 hari besok berikutnya, seperti itu. Nah, itu cara pelayanan kita terhadap masyarakat adik ya. Kemudian selama dalam masa PSBB yang ketiga, dalam masa pelayanan PSBB ini kita tidak melupakan protokol kesehatan. Dalam masa-masa PSBB ini sulitnya dalam penyediaan layanan kami terikat dengan aturan wali kota yang terkait dengan masalah protokol kesehatan, artinya menjaga jarak, kita menyediakan tempat untuk cuci tangan, kemudian kita juga menyediakan hand sanitizer untuk mereka supaya mengurangi perluasan dari COVID-19. Tentang kendala-kendala yang terjadi di dalam PSBB itu memang signifikan sekali. Di antaranya mereka yang tidak memakai masker itu masih banyak. Kemudian masalah ruang yang kebetulan kita hanya menyediakan ruang tidak terlalu luas, sementara pengunjung perpustakaan dalam minat baca yang begitu banyak, kadang-kadang kita tertuntut dalam penyediaan ruang ini yang seharusnya menjaga jarak di antara mereka. Nah, ini kadang-kadang terpaksa kita batasi. Jumlah pengunjung yang melampaui dari batas kita tolak demi menegakkan aturan wali kota yang terkait dengan protokol kesehatan, sehingga akhirnya kita membatasi diri pada saat masa-masa PSBB itu. Solusi dari situasi seperti itu adalah kita membuat jadwal untuk pengunjung dengan pembatasan waktu. Jadi mereka yang masuk selama ruangan penuh, artinya tempat-tempat untuk mereka dengan jarak itu sudah terpenuhi. Kalau ada pengunjung yang baru, sementara kita tolak dulu supaya tidak berkerumun di dalam, yang akhirnya tidak tercapainya tentang protokol kesehatan. Itu salah satu solusi dari kita. Yang kedua, kita terpaksa menambah waktu jam tayang. Kita menambah waktu jam tayang, misalnya yang di hari Sabtu itu tempo hari itu hanya buka pagi, kita tambah buka sore. Artinya mereka yang membutuhkan perpustakaan, sehingga tidak hanya terjadwal pada jam-jam pagi saja, yang bisa sore akhirnya bisa datang ke perpustakaan. Tetapi itu pun juga tidak semua perpustakaan yang kita sediakan. Yang pertama yang disediakan adalah perpustakaan umum, perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Mojokerto ini yang menyediakan pelayanan untuk secara maksimal. Dalam pengawasannya ya setidaknya kita mengontrol berapa jumlah pengunjung agar supaya tidak melampaui batas dari yang tersedia, ruang yang tersedia. Nah, ini cara-cara kita melakukan pengawasannya secara langsung dari teman-teman yang melaksanakan pelayanan prima pada mereka yang sebagai pustakawan. Kita membataskan diri untuk tidak menerima pengunjung yang melampaui dari batas yang kita sediakan.
Kemudian evaluasinya selain kita menyediakan di situ untuk meningkatkan minat bacanya atau melaksanakan pelayanan primanya, akhirnya ada beberapa kegiatan yang dulunya sebelum COVID itu ada hampir 4 atau 5 kegiatan, tetapi karena adanya COVID ini semuanya itu kita batalkan karena kondisinya yang tidak bisa diterapkan untuk protokol kesehatan, sehingga kita tidak berani mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Contohnya kegiatan storytelling, kegiatan lomba musikalisasi puisi, kegiatan duta baca, kemudian kegiatan menggambar untuk anak TK. Ini semua tidak kita laksanakan karena tidak bisa mengeterapkan tentang protokol kesehatan. Akhirnya lomba-lomba itu kita tiadakan. Sebagai solusinya kita memberikan sebuah tayangan baru secara online melalui dongeng online. Dongeng online inilah yang kita andalkan dalam masa-masa PSBB untuk tetap menjaga kestabilan minat baca masyarakat. Di dalam dongeng online ini mereka atau masyarakat bisa memantau langsung cerita-cerita di dalam dongeng online ini yang bisa kita tayangkan setiap minggu 2 kali. Demikian pelayanan perpustakaan Kota Mojokerto yang dapat kami sampaikan.